untuk wujud-wujud mereka. Bagi mereka yang sakit, ada 47 orang yang memohonkan doa untuk kesembuhan mereka dari aneka sakit penyakit yang mereka derita. Juga bagi saudara-saudari yang memohonkan keturunan, ada 8 pasang yang merindukan keturunan. Ada 18 orang yang secara pribadi mohon doa untuk perlindungan keluarga, anak-anak, rumah tangga. Dan 10 orang yang mohon doa untuk usaha mereka, untuk pekerjaan mereka, dan untuk semua rencana mereka. Marilah kita hantar semua doa kita pada malam hari ini. Dengan menyadari kelemahan dan kerapuhan kita, kita mohon ampun atas semua salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan firman Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 16 ayat 1 sampai 13. Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya, dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu
apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Kabarkanlah dari hari ke hari,
keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, di antara segala suku. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan
memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Selamat tahun baru semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam misa bersama dengan tema apa saja yang Ia katakan padamu, buatlah itu. Kata-kata tadi adalah kata-kata yang terucap dari bibir Bunda Maria yang menghadiri peristiwa pernikahan di Kana, yang melihat bagaimana kegelisahan dan kecemasan dari kedua mempelai keluarga yang sedang mengadakan resepsi pernikahan. Karena anggur bagi orang Yahudi dalam peristiwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang mempunyai nilai yang sangat khusus, menyatakan kesemarakan sebuah acara dan menunjukkan bagaimana keluarga itu akan membangun hidup ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa saja yang Ia katakan padamu, buatlah itu. Dalam dua bacaan yang hari ini kita renungkan, penegasan tadi, tema tadi digarisbawahi dalam kisah yang pertama saat Samuel disuruh Allah untuk pergi dan mengurapi salah seorang putra dari Isai. Karena Allah telah menolak Saul. Karena bagi Allah, Saul tidak lagi berkenan padanya. Samuel masih mengelak, mencoba karena merasa takut dan cemas akan ancaman. Tetapi Allah tetap pada perintahnya. Pergilah. Dan Samuel melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia membawa binatang persembahan, pergi untuk mempersembahkan korban, kemudian mengundang keluarga Isai untuk ambil bagian dalam upacara korban dan pentahiran itu, menguduskan mereka. Kemudian ia melihat siapa yang berkenan kepada Tuhan. Mula-mula Samuel memakai kacamata manusia untuk menilai siapa kandidat yang cocok menjadi raja. Berdasarkan perawakan, berdasarkan penampilan lahiriah, berdasarkan kecakapan, berdasarkan
penilaian-penilaian lahiriah yang nampak. 7 putra Isai semuanya tampil dan Allah menolak mereka. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cakap, tapi Allah menolak. Di mata manusia mereka sangat luar biasa. Tapi sekali lagi Allah berkata, manusia melihat, mengukur sesamanya dengan penampilan-penampilan luar. Tetapi Allah melihat batinnya. Hari ini Allah berkata kepada kita untuk belajar tidak menilai sesama kita dari ukuran-ukuran kacamata dunia. Kecakapan dia, kepandaian dia, kecantikan dia, kemolekan dia, kekayaan dia, atau apapun karisma yang ia miliki, yang mempesona, jangan terjebak di sana. Tapi Allah minta kita, Allah berkata kepada kita, dan hendaknya kita lakukan itu untuk belajar melihat manusia dari dalam, melihat hatinya. Saat ini, dewasa ini, banyak orang terjebak. Memang dunia profesionalisme menghendaki bahwa orang-orang yang duduk pada tempat atau posisi tertentu memang punya kualifikasi yang mumpuni. Tapi itu hanya aksesoris, itu hanya tambahan. Yang paling pertama ialah jiwanya, batinnya. Karena yang keluar dari dalam itulah yang mengungkapkan kualitas seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibarat sebuah kendi. Entah itu kendi dari porselin atau dari apapun. Dari batu giok atau apapun. Di luar itu begitu mempesona dengan berbagai macam motif. Kita belum bisa menakar apa yang ada dalam isinya. Dalamnya, sebelum dituangkan keluar isinya, kita baru melihat apa sebetulnya isi yang ada di dalam kendi itu. Allah melihat dalamnya manusia. Dalam bacaan Injil, Yesus juga mengajarkan kita untuk melakukan apa yang Ia katakan. Hukum Sabat diciptakan bagi manusia dan bukan manusia bagi hukum Taurat atau hukum Sabat atau hari Sabat atau aturan apapun. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa manusia itu begitu penting, begitu bernilai. Karena terkadang kita mementingkan hal-hal lain di luar manusia itu. Di luar pribadi seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa saja yang Ia katakan padamu, perbuatlah. Hari ini yang Tuhan katakan kepada kita ialah tidak menakar manusia dari tampilan luar, tapi melihat manusia dari dalam hatinya. Dan yang kedua, manusia itu jauh lebih penting
dari apapun juga. Segala sesuatu yang kita lakukan, tetap manusia menjadi yang pertama dan utama. Jangan mengorbankan sesama manusia untuk kepentingan-kepentingan kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita hening sejenak dan kita panjatkan doa permohonan kita. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan bersatu hati memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami datang, kami bawa semua doa-doa kami. Kau tahu hati kami masing-masing, harapan-harapan kami. Orang-orang yang kami gumuli, mereka yang mohon kesembuhan dari sakit mereka. Tuhan, hari ini ada kurang lebih 47 orang yang kami bawa dalam doa kami, yang menghendaki, yang mohonkan kesembuhan. Ada 8 rumah tangga, pasangan suami istri, yang menantikan dan merindukan anak-anak kelahiran dari perkawinan mereka. Ada 18 orang keluarga yang memohon doa untuk rumah tangga mereka, untuk kehidupan mereka, mohon perlindungan, bersyukur atas semua yang sudah Kau lakukan. Dan ada 10 keluarga yang mohon berkat-Mu, bimbingan-Mu, terang-Mu dan pencerahan-Mu, jalan keluar-Mu untuk usaha-usaha yang sedang mereka hadapi, yang mengalami kesulitan dalam usaha. Mereka menghendaki Engkau untuk memberikannya. Tuhan, ini doa-doa yang akan kami sampaikan, dengarkanlah doa yang disampaikan oleh umat-Mu ini. Untuk gereja, dialah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan bersatu hati memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh menyesal dan berharap kepada-Mu untuk membaharui hati kami yang keras, beku dan hampir mati. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menghidupkan, supaya kami yang error akibat dosa dan dapat kembali memiliki kehidupan dalam hati kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada-Mu, dan persatukanlah gereja-Mu di seluruh dunia, agar lewat persatuan yang ada dalam gereja-Mu seluruh dunia boleh diberkati dengan rahmat kasih-Mu yang menyelamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk negara dan pertobatan bangsa-bangsa, ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk tanah air kami Indonesia, untuk semua pengorbanan oleh para misionaris yang telah menjadi sirih dan pewarta firman-Mu di negeri ini, sehingga kami boleh menikmati kemurahan-Mu dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Hari ini kami berdiri bagi bangsa kami dan semua bangsa di dunia yang telah ditebus dengan darah termahal Yesus Kristus di kayu salib. Curahkanlah rahmat pertobatan bagi bangsa kami dan semua bangsa di dunia, supaya semua orang boleh diselamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua orang sakit dan menderita, Yehova Rafa, Allah penyembuh, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, kami bawa kepadamu
semua orang yang saat ini sedang sakit dan menderita. Peliharalah mereka di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Ampunilah dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di dalam masa kebodohan mereka. Dan bersabdalah saja, maka mereka semua akan sembuh. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua intensi masalah pribadi atau keluarga dan sahabat LPF. Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan semua intensi masalah pribadi, keluarga, dan para sahabat LPF yang saat ini sedang berjuang dalam pergumulannya masing-masing. Berilah kami pelukan kasih-Mu yang memberi kekuatan dan kelegaan, supaya semua yang sedang berbeban berat dan memiliki persoalan dapat menemukan solusi terbaik dan damai sukacita dalam rahmat kasih-Mu yang berlimpah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu. Dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu." Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujialah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, pandanglah dengan rela persembahan yang kami unjukkan kehadirat-Mu. Terimalah dan satukanlah dengan korban putra-Mu disalib, agar menjadi silih dalam hidup kami, dan menjadikan kami layak dan pantas untuk kelak boleh ambil bagian dalam perjamuan surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat. Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Kebangkitan-Mu kami muliakan. Hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Bapak Uskup kami masing-masing, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, dan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Yesusku. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita lanjutkan dengan adorasi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas hari ini, kami berseru, mohon kerahiman-Mu kepada belas kasih-Mu. Kami berseru dengan suara kepapaan. Allah yang berbelas kasih, jangan Engkau menolak doa dari anak-anak-Mu yang berharap padamu. Tuhan kebaikan yang tak terpahami, yang mengenal sedalam-dalamnya kehinaan kami, dan mengetahui bahwa kami tidak mampu mengangkat diri kami kepadamu.
Dahulukanlah kami dengan rahmat-Mu, dan pergandakanlah senantiasa kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami melaksanakan kehendak-Mu dengan setia sepanjang hidup kami, juga pada saat kematian kami. Semoga kemakuasaan kerahiman-Mu melindungi kami terhadap serangan-serangan para musuh keselamatan kami, supaya dengan penuh pengharapan, seperti anak-anak, kami menantikan kedatangan Allah Bapa di surga. Datanglah, kami memuji dan menyembah Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Urapi dan kuduskanlah setiap kami. Semoga dengan kuat kuasa tubuh dan darah-Mu, kami yang ambil bagian dalam doa novena ini, Kau berkati dan Kau lindungi. Juga mereka yang kami doakan, mereka yang sakit, dengan kuat kuasa tubuh dan darah-Mu, yang kami sembah, mereka disembuhkan dari semua sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang sedang menantikan, mengharapkan kehadiran anak-anak dalam keluarga mereka, Tuhan, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, Engkau menjadi manusia dalam rahim seorang wanita. Bukalah rahmat bagi keluarga-keluarga yang menantikan kehadiran anak-anak. Semoga mereka mengalami sukacita karena penjelmaan-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi mereka yang membutuhkan doa untuk keluarga mereka, Tuhan, Kau datang, Kau lindungi setiap keluarga. Engkaulah Sang Sabda yang menjelma. Engkau tidak hanya menjadi manusia, tapi Engkau menjadi santapan rohani, bekal perjalanan kehidupan keluarga-keluarga pesiara. Kami menyembah Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Engkaulah santapan jiwa kami, tubuh dan darah yang menguatkan kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Dengarkanlah keluh kesah kami. Mari menimba air kehidupan. Sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu, dan mengamalkan tobat kami dalam kehidupan kami dengan rela, berbagi untuk membantu yang menderita. Dalam penyerahan diri kami, Engkau yang hadir kini, menyertai kami dalam perjalanan hidup, dan berdoa bersama putramu dalam menghadapi sengsaranya. Sebagai manusia, ia juga mengalami ketakutan, namun ia tetap setia pada kehendak-Mu. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita sadari Dia yang hadir dalam sakramen Maha Kudus.
yang saat ini mau menjumpai setiap kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, menantu kita, orang-orang yang kita bawa dalam doa, mereka yang sakit, yang saat ini sedang mengharapkan doa-doa kita dan mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kita bawa dan kita persembahkan kepada Dia yang hadir saat ini. Dan kita mohon agar Dia memberkati keluarga-keluarga yang membutuhkan berkat. Memberkati keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. O Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung wasiat kerahiman Allah bagi kami, dan teristimewa bagi orang-orang berdosa yang malang. O Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai bukti dari kerahimannya yang tak terbatas bagi kami, dan teristimewa bagi orang-orang yang berdosa, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengharapkan anak-anak, bagi mereka yang mohon berkat dan perlindungan dalam rumah tangga dan usaha-usaha mereka. O Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung kehidupan yang kekal dan kerahiman yang tak terbatas yang dibagikan secara melimpah kepada kami, teristimewa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam rumah tangga, yang mengalami krisis rumah tangga. O Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung kerahiman Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada kami, teristimewa bagi orang-orang berdosa, mereka yang menjauhkan diri daripada-Mu. O Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung nilai kerahiman yang tak terbatas, yang akan melunaskan semua utang kami, teristimewa utang dosa kami. O Hosti Kudus, satu-satunya harapan kami dalam kerja keras dan mohon berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mohon berkat Sakramen Maha Kudus untuk kehidupan kita masing-masing. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dilepaskan dalam kehidupan kalian. Semua yang saat ini mengalami sakit penyakit, di rumah sakit, atau dimanapun, sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit gula darah, sakit saraf, sakit ginjal, sakit kista di peranakan, sakit prostat, atau sakit apa saja yang saat ini diderita oleh saudara-saudari yang mohon doa. Dengan kuat kuasa darah Yesus, dengan kuat kuasa tubuhnya yang kudus, saudara-saudari disembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Bagi saudara-saudari yang mengharapkan kelahiran anak-anak dalam rumah tangga, dengan kuat kuasa tubuh dan darah Yesus, ku berkati pasangan-pasangan yang menantikan anak-anak. Dalam nama Yesus, lahirlah dalam rumah tanggamu anak-anak yang diberkati. Bagi mereka yang mengharapkan berkat untuk pergumulan keluarga rumah tangga mereka,
dalam nama Yesus dengan kuat kuasa tubuh dan darah. Kulepaskan semua ikatan-ikatan yang membuat keluarga, saudara-saudari mengalami kebuntuan, mengalami pergumulan. Kulepaskan dan kuanugerahkan damai sejahtera turun dalam kehidupan saudara-saudari dalam nama Yesus. Keluarga saudara dipulihkan kembali, anak-anak diberkati, kehidupan dirahmati dari waktu ke waktu. Dan bagi semua keluarga yang sedang bergumul dalam usaha-usaha mereka, yang mengalami kesulitan dalam usaha, hambatan-hambatan apapun dalam nama Yesus, dengan kuat kuasa dari Yesus, kuberkati dan kupatahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, dan terbukalah jalan sukacita dalam kehidupan dan pekerjaanmu. Bagi semua kita yang hadir pada malam hari dalam perayaan Ekaristi, untuk kehidupanmu, untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, dan untuk semua usahamu, pelayananmu, kasih dan pengabdianmu, dengan kuat kuasa Allah, kuberkati demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak tersalami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Pandanglah kami dengan penuh belas kasihan, dan lipat gandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami tidak putus asa dan tidak kehilangan semangat, melainkan dengan penuh pengharapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yaitu kasih dan kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Raja kerahiman dan andalan kami, yang hidup bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kerahiman ilahi sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita pergi, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Pastor Hans Reptop yang telah mempersembahkan Ekaristi bagi kita semua, dan yang telah berdoa bagi seluruh intensi-intensi doa sahabat-sahabat kita LPF. Terima kasih Pastor Hans Reptop